Kemudian wajah ini mungkin sudah familiar ya, tadi sudah lihat di paket. Jadi dia adalah pemilik sekolah barista, Mas Franky. Halo. Apa kabar? Baik. Itu rambutnya beda ya dengan yang di paket tadi ya? Iya, tiba-tiba diundang. Oke, Mas Franky mau bikinin kita espresso ya? Buat saya dan Robert. Iya, tapi lebih prefer apa? Latte. Latte, ya udah. Okay. Memang dari mesin ini kita kalau bikin kopi pasti base-nya tuh keluarnya espresso. Nanti dari situ kita baru steam susu, lalu kita bisa atur kita texture susunya, kita mau jadikan dia tuh cappuccino atau latte, dari situ baru kita atur. Oke, gimana kalau kita duduk dulu nih? Robert sudah penasaran, kita ngobrol dulu nih, nanti baru bikin kopinya ya? Oke. Mungkin Mas Franky mau coba kopi buatan Robert tadi. Oh, itu sebenarnya buatan Mas Franky setengah, buatan saya setengah. Oh, pantesan. Nah, coba rasanya. Nah, Mas Franky, ada berapa banyak varian dari espresso yang bisa disajikan ke penikmat kopi? Awalnya base-nya kan semua tuh dari espresso ya, dari single shot tadi itu. Lalu nanti bisa dijadikan bermacam variety, misalnya jadi macchiato. Macchiato tuh saudaranya espresso, jadi dia sebetulnya kecil, tapi ditambahin foam dari susu yang sudah di texture sedikit. Tujuannya tuh sebetulnya kalau kita bikin espresso tuh ada kuning, kayak warna kuning baru warna hitam. Yang kuning tuh sebetulnya minyak, namanya krema. Dan itu rasanya dari pahit. biji kopi itu sendiri. Iya, jadi rasanya pahit. Jadi biasa orang untuk eliminate itu supaya pahitnya berkurang, dia kasih foam susu tadi, gitu. Jadi itu salah satu menu yang bisa disajikan lah ya. Tapi itu masih dalam tahap kopi yang rasanya keras, maksudnya strong lah buat orang yang mau minum cepat. Yang menjadi kesukaan masyarakat Indonesia selama Mas Franky berkecimpung dalam dunia kopi sudah berapa 15 tahun, apa yang paling disukai? Nah, dari situ kan, ini kita ngomong satu-satu, makanya yang kecil dulu, baru nanti dari situ bisa jadi black coffee, americano. Nah, itu banyak orang suka tuh. Pure americano ya? Americano, jadi espresso dikasih di gelas yang lumayan besar, baru dikasih air panas, jadi satu cangkir. Jadi istilahnya satu cangkir kopi ini airnya banyak, espressonya satu shot. Jadi tidak terlalu strong. Betul. Seperti itu. Lalu ada long black. Long black itu jadi airnya berkurang sedikit, tapi espressonya 2. Lalu orang bertanya, apa bedanya kalau seandainya kita dari ekstrak espresso kita tambahin air panas dibandingkan dengan kopi-kopi dalam sasetan yang diaduk juga? Beda ya. Kalau itu sih memang pasti beda lah. Dia punya jenis beansnya apa segala gitu, lalu tingkat pembuatannya juga beda sekali. Kalau misalnya kayak kita bikin espresso tadi, jadi dari biji jadi bubuk, baru ditambahkan pressure-nya tuh 9 bar. Sedangkan alat tadi itu yang namanya portafilter yang kita isi bubuk kopi itu, dia punya lebarnya kan 57 mili ya, terus tebalnya itu bangsa 1,5 cm. Jadi pressure yang ditekan dari atas masuk untuk peras biji kopinya itu, bubuk kopinya itu 240 kilo. Jadi bisa bayangin 240 kilo punya tekanan, akhirnya jadi itu. Makanya sampai minyaknya bisa keluar semua. Khasiatnya kafeinnya lebih banyak apa kafeinnya lebih dikit? Kalau kafeinnya lebih sedikit. Lebih sedikit. Karena espresso. karena dia keluarnya lebih cepat. Kalau mau yang kafeinnya banyak, diseduh aja makin lama kafeinnya keluar terus. Justru ini kafeinnya lebih sedikit karena langsung dikeluarin cepat. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau orang Indonesia ini lebih suka kopi seperti apa sih? Lokal apa impor? Kalau lokal sama import sih sebetulnya sama aja ya. Maksudnya sama-sama kan ada segmennya gitu loh. Jadi misalnya yang menengah ke bawah kebanyakan kan memang minumnya dari yang sasetan apa segala karena memang terbiasa kita minum robusta apa semua. Kalau yang sudah ke atas biasanya kebanyakan lebih minum arabica. Antara import atau lokal mana lebih baik? Sama aja kalau saya bilang gini, dari luar punya rasa sendiri, dari dalam negeri pun punya rasa sendiri. Cuma memang kita sekarang ini kebanyakan pengusaha kopi itu lebih menggalakkan kalau bisa kita yang lokal. Karena kita sekarang petani-petani kita sudah jauh lebih baik ya, mereka lebih banyak mendapatkan informasi lewat internet apa semua lebih cepat gitu. Jadi processingnya sudah bagus. Jadi sudah mengarah ke sana seperti ke luar negeri. Jadi kita pun juga dapat yang di sini
kita bilang kalau bisa jangan keluar, kita ambil aja deh di sini. Oke. Jadi kita jualnya ke lokal. Oke, baik, Mas Franky. Kita tadi sudah tahu basic-basic sedikit. Setelah ini kita akan melihat apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah espresso yang baik. Tapi setelah jeda komersial, tetaplah bersama kami. Ya, kembali dalam White Shot pemirsa, sambil menunggu Pak Franky di sini untuk membuat sebuah kopi yang enak, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana informasi terkini di Istana Negara, di mana ada rekan kami Risti Ayu akan melaporkan mengenai konsentrasi buruh yang sudah berada di sana. Risti Ayu, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih Risti Ayu atas laporan Anda langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Kami akan langsung kembali melanjutkan dialog mengenai kopi. Saat ini sudah ada Franky Angka Wijaya dan juga Sumi yang sedang membuat kopi di sini. Sumi lagi apa di sana? Ini lagi bikin latte buat saya, pesanan saya. Oke, jadi saya mau tanya Mas Franky dulu nih. Dulu kepikiran pengen buat sekolah barista itu kenapa ya? Dorongannya? Sebetulnya karena standarisasi kita di Indonesia kan menurut saya tuh masih belum lah, sosialisasi untuk skillsnya itu masih banyak yang belum mau membuka pintu gitu untuk orang umum gitu, supaya mereka bisa memperbaiki standarisasi cara penyajian kopi yang bagus untuk customer gitu. Memang peminatnya banyak sekali. Dibanding peminat sih banyak kalau sekarang ya, karena dibantu dengan culture budaya kita yang memang sekarang anak-anak yang umuran 25 sampai 38 gitu sudah banyak kembali dari luar negeri. Dia orang sudah terbiasa minum cappuccino, espresso, latte kayak gitu. Jadi itu banyak membantu. Jadi demandnya juga banyak juga. Jadi akhirnya kita pikir ya udah, kita kenapa enggak kita buka pintu buat semua orang. Jadi seandainya kayak misalnya kita ke Italia nih, kita mau minum kopi kemana aja enak, gitu kan? Kayaknya itu orang lahir memang udah jago aja bikin kopi, kayak begitu gitu omong kasarnya. Nah, kenapa di Indonesia nggak bisa gitu? Ya harus ada yang mulai. Biji kopi kita salah satu yang terbaik di dunia. Betul gitu. Oke, lalu ya terus mau nggak mau kita harus ada yang mulai gitu. Oke, lalu apa motivasinya pada murid-murid dari Mas Franky sendiri? Apakah mereka belajar membuat kopi, ingin bekerja di sebuah food and beverage company, atau memang karena mereka ingin membuat usaha sendiri? Ya, motivasinya apa? Macam-macam. Ada business owner yang memang mereka pengen tahu gitu. Oh, standarnya saya pengennya segini gitu. Terus habis itu ada orang yang memang mau cari kerja, mereka mau bikin itu menjadi karirnya mereka gitu. Terus habis itu ada orang hobi gitu, yang memang hobi pokoknya saya di rumah harus minum kopi yang ya rasanya seperti saya minum di luar negeri gitu. Oke, nah itu menarik. Kalau misalnya di rumah kita tidak punya mesin yang seperti ini, bagaimana membuat kopi? Bagaimana membuat kopi yang enak? Kalau yang buat begini ya paling cari mesin rumahan yang agak kecil gitu. Atau misalnya kalau memang biasanya banyak juga pencinta kopi ya, mereka minumnya awalnya black coffee gitu. Jadi mereka minum black coffee itu dilihat dong wajahnya. Jadi mereka minum black coffee itu karena mereka merasa inilah yang mereka cari gitu, black coffee-nya. Dari aromanya, dari dia punya aftertaste-nya, dia punya body, dia punya acidity, semua dari situ dia orang cari. Bisa pakai manual brewing gitu loh. Jadi manual brewing caranya ada alatnya tuh yang pakai pour over gitu. Jadi cuma saringan seperti itu ya. Ya, tapi memang ada special teknik lagi yang memang lebih dibutuhkan attention to detail untuk bikin supaya extractionnya bisa bagus. Jadi hasil semua dari kopi itu bisa masuk ke dalam cup yang kita mau nikmatin. Oke. Sebelum kita berbicara mengenai kopi Indonesia, sekarang bagaimana dari peningkatan orang yang suka belajar mengenai kopi di sekolah espresso sendiri? Kalau di kita sih sudah lumayan meningkat ya. Berapa peningkatan setiap tahun? Setiap tahun 25% ada. Dan kebanyakan mereka adalah mahasiswa ataupun juga kebanyakan business owner. Business owner. Kita untuk melihat peluang bisnis yang Indonesia. Karena pencinta kopi semakin banyak, jadi semakin dibutuhkan banyak dari coffee star seperti ini. Peluang bisnis memang masih terbuka ya. Dan nanti kita akan bicara lebih jauh mengenai bagaimana dengan keunggulan biji kopi Indonesia. Tetap di White Shot. Gitu. Oke. Ya, kita balik lagi membicarakan kopi di sini. Seru sekali dari perbincangan pada saat off air mengenai kopi-kopi yang terbaik di Indonesia. Setiap pulau mempunyai kopi-kopi ciri khas sendiri. Bisa diceritakan tidak, kopi mana yang menjadi favorit di sana di Indonesia? Kalau kita di Indonesia kan memang karena marketing sudah banyak sekali gitu.
expose Toraja, Aceh, Sumatera, Mandailing kayak gitu. Kalau kopi Aceh gimana? Bagus. Kita di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, tanah kita ini benar-benar bagus. Oke. Kalau dengar Gus Plus bilang, gitu, tanah surga itu nggak salah. Nah, Nggak salah. di Aceh ternyata ada yang menarik di mana generasi diturunkan dari generasi ke generasi tradisi minum kopi, dan baru-baru ini ada acara untuk mempopulerkan kopi Aceh di mana pesertanya mencapai lebih dari 43.000 orang. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa acara kopinya. Masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari kopi. Kebiasaan minum kopi di sini sudah mengakar dan menjadi tradisi sejak masa Kesultanan Aceh. Penggemar kopi pasti tahu, kopi Aceh punya rasa yang sangat spesial. Ia punya aroma yang amat kuat. Anda pun tak akan menemukan kenikmatan kopi senikmat kopi Aceh di daerah manapun di Indonesia. Dataran Tinggi Gayo adalah tempat penghasil kopi terbesar di Aceh. Tempat yang berada di Kabupaten Bener Meriah ini menghasilkan biji kopi Arabica yang masuk dalam kelas kopi premium. Bahkan disebut pula sebagai kopi organik terbaik di dunia. Rasanya tak heran jika Aceh disebut sebagai negeri 1000 kedai kopi, karena hampir di setiap sudut jalan pasti ada kedai kopi. Sebuah survei juga menyebut 7 dari 10 orang pria Aceh adalah peminum kopi, walau belum tentu pecandu berat. Warga Aceh meyakini minum kopi tidak hanya sekedar mengecap sensasi sedap di lidah, tapi juga menjadi wadah untuk silaturahmi, bertukar pikiran atau bahkan memecahkan masalah. Sudah menjadi tradisi karena kopi, warung kopi itu adalah media silaturahmi di Aceh sendiri. Jadi tempat berkumpul itu di Aceh, ya warung kopi, ya berbagai isu mungkin terbahas dan terselesaikan mungkin ya di meja warung kopi. Kopi sungguh dianggap sebagai berkah. Untuk mensyukuri karunia itu, baru-baru ini digelar acara minum kopi bersama yang dilakukan oleh 43.000 warga lebih. Acara ini pun masuk dalam rekor muri. Menikmati kopi Aceh adalah pengalaman ke Nanggro Aceh Darussalam. Tim Liputan Metro TV. Masih tes market. Oke, kita tadi cerita banyak ya tentang ciri khas dari biji kopi di setiap daerah di Indonesia. Mungkin bisa sharing sedikit. Oke. Jadi kayak tadi saya bilang gitu, Gus Plus bilang tuh tanah surga, tongkat kayu jadi tanaman, apa semua gitu. Memang benar gitu, sebab kayak tadi kita lihat ada liputan dari Aceh gitu, dia punya rasa kopinya biasa Aceh itu kan lebih body, lebih bold. Jadi giliran kalau misalnya kayak tadi waktu saya grind coffee di grinders itu kan wanginya keluar gitu. Kopi yang kita minum ini tendensinya lebih bold gitu rasanya gitu, dan ini ada campuran. Jadi misalnya saya campur dari Jawa, dari Lombok gitu, dari Timor kayak gitu ya gitu. Nah itu dari aromanya aja kita sebetulnya sudah tahu kira-kira nanti sampai di mulut itu rasanya seperti apa. Jadi kita sebetulnya kalau minum kopi itu kita harus tahu dari situ, dari aromanya kira-kira di mulut seperti apa. Misalnya kayak dari Aceh gitu, wah ini bold nih, oh di mulut berarti nanti bodinya ya Terasa ya. Terus habis itu dia punya tingkat keasamannya agak rendah. Oke. Terus habis itu aftertaste-nya oh kayaknya nih agak manis. Karena dari wanginya sebetulnya seperti parfum. Kalau kita beli parfum kan ada yang wanginya manis lah, ada yang wanginya lebih sport gitu gimana gitu. Ya sama gitu. Kalau di daerah lain gimana? Di Nah, Jawa. misalnya kayak kita bilang tadi ditanya Papua gimana? Papua tuh sebetulnya wangi sekali. Wangi banget. Gitu. Cuma Papua itu ya dia sangat fruity, jadi biasanya tendensinya dia punya acidity-nya, tingkat keasamannya tinggi, gitu. Jadi biasanya orang kalau Papua kebanyakan ya kalau memang orang sudah dia suka acidity kayak begitu, ya it's fine gitu, lebih kayak lemon gitulah, dia punya acidity-nya kayak gitu. Nah biasanya orang banyak Papua tuh dicampur. Jadi misalnya berapa persen campur sama ini supaya asamnya tidak terlalu tapi tinggi. aroma Papuanya tetap ada. Oke, ada satu yang cukup populer juga ya biasanya katanya Toraja enak. Toraja. Nah, Toraja khasnya apa sih? Kalau Toraja juga agak acid juga gitu, tapi bodinya juga bisa dibilang karena gini, Toraja pun tiap kebun tuh beda gitu loh. But generally orang kalau bilang biasa Toraja itu dirangkum aja jadi satu gitu. Toraja acidity lumayan tinggi,